Bab 003. 41. As, kemarin aku bertemu Hansel, kata Kayla. Astrid pun terkejut. Apa? Setelah sekian lama dia akhirnya muncul juga. Astrid mendadak kesal. Sebenarnya, ia adalah CEO di perusahaan tempat aku magang, lanjut Kayla. Apa? Suara kaget Astrid begitu nyaring sampai-sampai Kayla harus mencubit lengannya. Takut pasien lainnya terganggu. Au! Sakit. Astrid mengelus bekas cubitan Kayla. Maaf, habisnya suara kamu bikin kaget, kata Kayla, nyengir. Suara tangisan Gavin tiba-tiba terdengar. Kayla pun langsung bangkit dan menghampiri. Sayang. Kaget ya, dengar suara Auntie Astrid, kata Kayla pada Gavin sambil melirik Astrid. Astrid ikut berdiri juga di sebelah Kayla. Kayla duduk di atas tempat tidur lalu menggendong Gavin dengan hati-hati. Dan Astrid juga ikut duduk di hadapan Kayla. Kai, yang tadi belum selesai, ujar Astrid. Apanya? Tanya Kayla. Soal laki-laki brengsek itu, rutuk Astrid. Sangat benci dia kepada Hansel dan perbuatannya kepada Kayla. Diruda paksa, lalu pergi meninggalkan tanpa rasa bersalah. Pantasnya dia dijebloskan ke penjara, pikir Astrid berapi-api. Ses. Astrid jaga bicaranya di depan Gavin, ucap Kayla pelan. Dia tidak ingin anaknya mendengarkan kata-kata buruk dari orang sekitarnya. Astrid pun menghela napas dan meminta maaf. Lalu apakah dia datang untuk bertanggung jawab? Tanya Astrid lagi. Kali ini dengan suara yang pelan dan lebih tenang. Kamu tahu, aku bahkan takut jika dia mengetahui tentang Gavin. Dia yang sekarang terlihat berbeda dari dia yang dulu, kata Kayla. Berbeda bagaimana? Tanya Astrid penasaran. Dia seperti seorang diktator. Sangat mengerikan. Aku seperti tidak mengenalinya. Dan satu hal mengejutkan lagi. Mika ternyata bekerja di sana juga, sebagai sekretarisnya Hansel, terang Kayla. Astrid tampak melongo, tidak menyangka dunia terlalu sempit. Orang-orang yang ingin dihindari malah berkumpul jadi satu. Lalu, bagaimana sikap wanita ular itu? Tanya Astrid yang kembali berapi-api. Dia masih terlihat tidak menyukaiku. Bahkan dia pernah mengancam akan membuka aibku di seluruh kantor, jika aku membuatnya kesal, terang Kayla, merasa sedih sekali dengan nasibnya. 42. Dasar wanita ular, ujar Astrid pelan, takut kata-kata buruknya terdengar oleh Gavin. Sangat asik mereka menceritakan Hansel dan Mika sehingga tidak terasa hari sudah siang. Tidak lama kemudian, dokter jaga pun datang untuk mengecek pasien. Bagaimana kondisi anak saya, dokter? Tanya Kayla. Kondisi adik Gavin sangat jauh membaik dari kemarin, ya. Kalau hari ini kondisinya lebih baik lagi, kemungkinan besok sudah bisa pulang, kata dokter, menerangkan. Kayla dan Astrid sangat lega mendengarnya. Setelah selesai dengan Gavin, dokter pun keluar. Aku senang kondisi Gavin sudah membaik, ucap Astrid. Terima kasih ya, As. Berkat bantuan kamu juga, ujar Kayla dengan tulus. Astrid menjawab dengan tersenyum. Yang terpenting sahabatnya ini tidak lagi bersedih karena Gavin sakit dan lagi Gavin bisa kembali sehat. Setelahnya, Astrid pamit pulang karena ibunya menelepon minta dijemput dari acara keluarga. Hanya seperti itulah kegiatan Astrid setiap hari. Mondar-mandir dan menggantikan ayahnya mengatur kafe. Sebagai anak tunggal dengan orang tua lengkap, tentu hidup dia sangat tercukupi. Di apartemen, Hansel seharian ini dia tidak melakukan aktivitas apapun yang berarti. Sepanjang hari, dia hanya memikirkan Kayla. Wajahnya Kayla yang semakin cantik dan memancarkan aura yang berbeda. Apa yang berbeda, ya? Tanya Hansel, yang tengah berpikir tentang Kayla. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ada video call masuk. Dari Livia. Hansel pun menggeser tanda hijau untuk menerima panggilan telepon itu. Hani.
Kapan kamu kembali ke sini? Tanya Livia, dari negara yang berbeda. Tampak Livia mengenakan baju mandi dengan belahan dada yang sengaja ditampakkan ke layar ponselnya. Hansel sudah terbiasa dengan penampilan liar dari kekasihnya itu. Ya, Hansel sudah lama berpacaran dengan Livia, bahkan sejak sebelum dia memulai studi S2-nya di Jakarta. Tapi hubungan mereka seperti tidak ada kemajuan, karena sejujurnya Hansel tidak terlalu merasa suka dengan kepribadian Livia. Hanya karena dijodohkan oleh kedua orang tua mereka yang merupakan rekan bisnis sekaligus bersahabat sejak lama di Jerman. Keluarga juga sudah sejak lama menginginkan mereka bertunangan. Begitupun Livia, tapi nyatanya Hansel selalu mengatakan nanti, kalau waktunya sudah tepat baru dia akan melamar Livia. Aku baru saja tiba di sini, sahut Hansel, datar saja. Tapi aku sudah merindukanmu, Honey. Sahut Livia, manja. Saat itu, terdengar suara bel pintu apartemen. Hansel menoleh ke sumber suara. Nanti aku telepon lagi. Hansel langsung mematikan video call-nya. 43. Sudah biasa Hansel bersikap seperti itu pada Livia. Tapi bukannya marah, Livia malah merasa tertantang, karena sampai saat ini Hansel tidak pernah menyentuhnya seperti pergaulan bebas di negara mereka. Oleh sebab itu, Livia suka bermain dengan laki-laki lain untuk memuaskan hasratnya setiap kali Hansel kembali ke Jakarta. Hanya saja, Hansel tidak mengetahuinya. Atau mungkin sengaja membiarkannya saja. Masuklah, kata Hansel, saat membukakan pintu dan tamunya adalah Dika. Belum sempat mendudukkan bokongnya ke sofa, Dika langsung berkata, Han, aku mengetahui hal mengejutkan tentang Kayla, ucap Dika, dengan raut wajah serius membuat Hansel lantas menatapnya dengan rasa penasaran. 44. Ketika sore hari, dokter jaga kembali datang memeriksa kondisi Gavin. Ternyata, kesembuhan Gavin sangat cepat. Dokter pun mengatakan kepada Kayla bahwa besok pagi mereka sudah bisa pulang. Akhirnya, Kayla bisa bernapas lega dan sangat bahagia ketika melihat bayinya kembali sehat. Beberapa hari ini, pikirannya sangat kalut karena Gavin sakit. Besok hari pun tiba. Kayla tidak bekerja dan sudah izin melalui Nadia. Dia tidak lagi meminta izin kepada Mona, karena Kayla tidak terima sudah dikambing hitamkan oleh Mona untuk menutupi kasus pencucian uang di perusahaan tempatnya bekerja. Halo, Tante. Saat ini, Kayla sedang menelpon Tante Sandra. Kay, bagaimana? Tanya Tante Sandra, bermaksud menanyakan kondisi Gavin. Gavin sudah boleh pulang hari ini, Tante, jawab Kayla senang. Syukurlah. Nanti biar Tante dan Om Farhan yang jemput kalian, sahut Tante Sandra. Baik, Tante, terima kasih. Nanti Kay kabari lagi, kalau sudah siap untuk pulang, ujar Kayla, lalu mengakhiri pembicaraan mereka, saat mendengar jawaban setuju oleh Tante Sandra. Setelahnya, dia pun mengabari Astrid melalui aplikasi chatting. Astrid sangat senang dan mengucap syukur mengetahui Gavin bisa sembuh total. Siang harinya, Kayla dan Gavin sudah dipersilakan untuk pulang. Sibuk sekali Kayla berkemas seorang diri. Dia sengaja melarang Astrid datang, karena sudah banyak merepotkan sahabatnya itu. Kayla mengatakan kepada Astrid untuk langsung ke rumah Kayla saja nanti, kalau mereka sudah sampai di rumah. Tidak menunggu lama, Tante Sandra dan Om Farhan pun datang menjemput Kayla dan Gavin. Sukacita tampak dari raut wajah kedua orang tua itu. Satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Kayla. Saat menuju parkiran, tanpa Kayla sadari ada sebuah mobil di seberang jalan rumah sakit yang di dalamnya ada seseorang yang sedang mengawasinya. Saat melihat dengan jelas Kayla sedang menggendong seorang bayi, orang tersebut pun tampak gusar. Dialah Hansel. Saat Dika menyambanginya di apartemen kemarin. Dika yang mengetahui melalui orang suruhan yang dia perintahkan untuk mengikuti Kayla. Bahwa Kayla ternyata memiliki seorang bayi laki-laki yang sedang dirawat di rumah sakit.
Hansel kaget bukan main, dan langsung flashback ke kejadian setahun silam, ketika dirinya telah berbuat tidak senonoh pada Kayla, apalagi saat dia melihat bercak merah menempel di kursi belakang mobilnya, tempat pertama dia menggauli Kayla. Dia sadar, sudah merenggut kesucian gadis malang itu. Setelah puas merenung, dia lalu melajukan mobilnya ke arah perusahaan. Kayla beserta tante dan om juga baby Gavin, kini sudah tiba di rumahnya. Ternyata, Astrid sudah menunggu di dalam rumah. Astrid selalu bisa leluasa masuk ke dalam rumah Kayla. Karena dia tahu kebiasaan Kayla yang suka menaruh kunci rumah di balik keset lantai rumahnya. Di dalam pun sudah tersedia beberapa makanan yang disiapkan oleh Astrid. Lagi-lagi membuat Kayla merasa sangat berhutang budi. Entah dengan cara apa dia bisa membalas kebaikan Astrid kelak. 45. Hai tampan. Selamat datang di rumah, Astrid menyambut kedatangan Gavin dengan penuh semangat. Wah, terima kasih sambutannya ya, Auntie. Ucap Kayla, menirukan suara anak kecil. Kayla lalu meletakkan Gavin di keranjang bayinya. Setelahnya, mereka makan siang bersama di dalam rumah. Rumah Kayla tampak ramai sekali dengan adanya kehadiran mereka semua. Tidak lama setelah itu, Tante Sandra dan Om Farhan pamit pulang karena toko bunga harus dibuka. Karena sejak pagi mereka sudah bersama Kayla dan Gavin. Tinggallah Astrid yang masih belum mau pulang. Mereka berdua saat ini berada di dalam kamar Kayla. Astrid sedang duduk memandang Gavin yang terlelap. Sedangkan Kayla sibuk membongkar tas bawaan dari rumah sakit untuk dicuci. Kai, bagaimana jika Hansel tahu tentang Gavin? Tanya Astrid tiba-tiba. Kayla tampak diam sesaat. Apa dia harus tahu? Ucap Kayla kemudian. Astrid mengangkat kedua bahunya. Dia ayahnya, kan? Ya, memang benar Hansel adalah ayahnya. Tapi ayah yang jahat, pikir Kayla. Aku takut dia akan membawa Gavin pergi ke Jerman jika tahu tentang Gavin. Mana bisa aku pergi mencarinya ke sana? Keluar kota saja aku tidak pernah. Apalagi keluar negeri, jawab Kayla, sangat takut kehilangan Gavin. Wajar karena dia yang mengandung dan melahirkan, bahkan tidak ada Hansel sama sekali yang membantunya melewati semua itu. Tekanan sosial, dan kesulitan biaya hidup. Hansel tidak boleh tahu tentang Gavin. Astrid, bisakah bantu aku lagi? Jika suatu saat Hansel mengetahui Gavin adalah anaknya. Lebih baik kamu yang membawanya pergi. Sembunyikan saja dia, pinta Kayla, sangat takut jika nanti Hansel mengetahui tentang Gavin. Aku pasti akan melakukannya, Kai. Hansel harus menebus kesalahannya padamu. Jika dia menginginkan Gavin, maka dia harus menikahimu terlebih dahulu. Sahut Astrid berapi-api. Tunggu. Aku bisa semakin menderita kalau sampai menikah dengannya. Mika tidak akan pernah berhenti menggangguku. Kata Kayla, mengingat Mika yang selalu membuat masalah setiap bertemu dengannya. Lagi pula, siapalah aku yang berada jauh di dasar bumi ini dibandingkan dengan Hansel yang terbang tinggi di angkasa, sambung Kayla, mengibaratkan perbedaan kasta antara dia dan Hansel. Astrid hanya menganggukkan kepalanya. Ayahnya saja masih kalah jauh dibandingkan keluarga Hansel yang bahkan sepertinya mampu membeli kota Jakarta. Saking kayanya. Terdengar suara Gavin merengek. Sepertinya sudah waktunya untuk minum ASI. Usia Gavin baru sebulan lebih saat ini. Masih sangat rentan jika terkena angin jalanan. Tetapi setiap hari harus dibawa oleh Kayla ke tempat Tante Sandra untuk dititipkan jika sudah waktunya dia untuk bekerja di perusahaan Hansel. Terlebih dengan mengendarai motor. Pula. Kayla segera bangkit dari duduknya, lalu mengangkat Gavin dan segera memberikan ASI. Astrid melihat arah jam dinding, ternyata sudah sore. 46. Kai, sepertinya aku harus pulang. Sudah sore. Kamu juga harus istirahat, kan? Kata Astrid.
Baiklah. Kamu hati-hati ya, di jalan, sahut Kayla. Lalu Astrid pun pulang. Sayang, apapun yang terjadi jangan tinggalkan Mama, ya. Mama janji akan selalu ada buat Gavin, Kayla berkata pada Gavin sambil menciuminya. Di perusahaan Sky Company, tampak Hansel yang mengadakan rapat terbuka untuk memberikan hukuman kepada para pelaku pencucian uang di perusahaannya. Apalagi kepada orang yang sengaja menjebak Kayla, yakni Mona. Dika menyulap area lobi menjadi tempat rapat terbuka. Dia sudah menyediakan kursi kebesaran khusus untuk Hansel beserta mejanya. Lengkap dengan semua berkas asli dan foto-foto para tersangka. Dan deretan nama-namanya, semuanya berbeda dari data yang ada di flash disk Kayla waktu itu. Tidak sulit bagi Dika untuk melacak siapa saja orang-orang yang bertanggung jawab dalam kecurangan proyek tersebut. Semua karyawan sengaja diminta turun ke lobi agar bisa menyaksikan hukuman bagi siapapun karyawan yang sudah berani melakukan kecurangan di dalam perusahaan. Dan ke-11 orang yang namanya tertera di dalam berkas sudah dipanggil dan berdiri dalam posisi berjejer di hadapan Hansel, dengan raut wajah pias. Mereka terdiri dari laki-laki dan juga perempuan. Terutama Mona, yang lebih ketakutan karena ketahuan menjebak Kayla. Dan ada juga beberapa polisi yang sengaja dipanggil oleh Dika, agar bisa langsung menyeret para tersangka ini. Mika pun tampak hadir di sana. Dia sudah menatap ke sekeliling, tapi kenapa tidak ada Kayla, padahal kemarin Kayla lah yang dituduh sebagai tersangka satu-satunya. Tidak perlu saya berbicara panjang lebar. Kalian semua sudah terbukti melakukan tindakan korupsi di perusahaan ini. Nama dan juga foto wajah kalian semua ada di sini. Kalian semua adalah sampah yang tidak seharusnya diterima untuk diharapkan bisa membantu perkembangan perusahaan ini. Hansel langsung berkata dengan marah sambil membanting berkas dan foto-foto para tersangka. Hukuman bagi para pengkhianat bukan hanya dipecat dan ditarik asetnya. Tapi juga kalian akan mendekam di penjara. Dan saat kalian nanti sudah keluar dari penjara, jangan harap kalian bisa diterima di perusahaan manapun, bahkan jika itu adalah perusahaan kakek kalian sendiri, ancam Hansel pada mereka semua. 11 orang yang ada di hadapan Hansel hanya bisa menunduk dan pasrah. Yang perempuan, bahkan ada yang menangis. Mereka lalu mendekati meja Hansel lalu bersimpuh meminta ampunan dan bersedia mengembalikan semua uang yang mereka curi, tapi jangan sampai dijebloskan ke dalam penjara. Tapi Hansel mana peduli. Dan kamu, Hansel menunjuk Mona. Tambah pucat wajah Mona dibuat nih. Kamu bukan hanya dipecat dan dipenjara. Tapi kamu juga harus meminta maaf kepada Kayla. Lakukan itu hari ini juga, titah Hansel. Baik, Tuan. Kata Mona, pasrah sambil mulai sesenggukan. Mendengar ucapan Hansel barusan, Mika lantas melotot dan menganga kaget karena Hansel malah memerintahkan Mona untuk meminta maaf kepada Kayla. Kenapa dia harus membela Kayla? Apa yang Kayla berikan sampai Hansel tidak menghukumnya? Ini tidak bisa. 47. Dibiarkan, batin Mika. Aku harus membuat perhitungan dengan pelacur itu. Sebuah rencana mulai muncul di otak licik Mika. Berbeda dengan Nadia. Melihat yang terjadi hari ini, dia merasa sangat senang saat akhirnya Mona mendapatkan balasan akibat dari kejahatannya selama ini pada Kayla. 48. Sore harinya, Kayla baru selesai mandi saat terdengar suara ketukan di pintunya. Dia melirik ke arah Gavin sebelum melangkah keluar kamar untuk membuka pintu. Ketika membuka pintu, Kayla terkejut karena yang berada di depan pintunya adalah seorang polisi. Ada apa sebenarnya, pikir Kayla. Selamat sore Nona, kami kesini untuk mengawal tersangka kasus korupsi di Pat Sky Company untuk bertemu dengan Anda, sebelum kami membawanya ke kantor polisi. Kata seorang petugas polisi tersebut lalu menggeser tubuhnya ke samping dan tampaklah keberadaan Mona, yang ternyata ada di balik tubuh Pak Polisi tersebut. Mbak Mona.
Tanya Kayla, kaget dan bingung. Dengan tertunduk malu, Mona lalu mendekat ke arah Kayla. Kayla, aku meminta maaf dengan sepenuh hatiku. Aku mohon maafkan aku karena sudah menjebakmu memalsukan data kemarin, ucap Mona sambil menangis. Apakah kamu mau memaafkan aku, Kai? Ucap Mona lagi, lantas menyentuh tangan Kayla. Polisi yang sejak tadi mengawasi di samping Mona, segera menarik lengan Mona yang sudah diborgol. Baiklah, saya rasa sudah cukup. Kalau begitu saya permisi, Nona, kata petugas polisi itu lalu menggiring Mona masuk ke dalam mobil polisi. Kayla masih belum mengerti dengan yang terjadi barusan. Dia bahkan belum mengucapkan kata apapun lagi kepada Mona, tapi Mona malah sudah diseret oleh polisi tadi. Saat matanya mengikuti arah polisi dan Mona menuju mobil polisi. Di sanalah dia melihat, ada Hansel di seberang jalan rumahnya, sedang berdiri di samping mobilnya, yang juga tengah menatap ke arah Kayla. Kayla membeku dan langsung merasa takut jika Hansel datang ke sana untuk mengambil Gavin. Sedangkan Hansel, sedang memikirkan hal lain saat menatap Kayla. Dipandanginya baju daster yang dikenakan oleh Kayla, yang hanya sebatas lutut dan tidak berlengan. Kulit putih mulusnya bersinar terkena bias cahaya senja. Dan apa itu? Bagian dadanya terlihat menyembul keluar dan sangat tampak lebih besar dari dahulu saat Hansel pernah menyentuhnya. Kenapa dia terlihat sangat berbeda? Sangat cantik, pikir Hansel. Apa karena dia baru saja melahirkan? Astaga, gumam Hansel pelan, sambil menggelengkan kepalanya. Kayla melihatnya, tapi masih dalam mode takut jika Hansel datang dan mengambil Gavin. Tuan, kita bisa berangkat sekarang. Ucapan Pak Polisi tadi mengalihkan pandangan Hansel dari Kayla. Hansel lantas mengangguk dan langsung masuk ke dalam mobilnya. Tidak lama kemudian, kedua mobil tersebut berlalu meninggalkan kediaman Kayla. Teh. Kayla langsung bernapas lega. Sebenarnya apa yang terjadi di perusahaan tadi ya? Tanya Kayla, seraya masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu serta menguncinya. Dia masih kepikiran Hansel yang tiba-tiba muncul tadi. 49. Sebaiknya aku tanya Nadia. Kayla langsung masuk ke kamar dan meraih ponselnya. Lalu mencari nama Nadia dan langsung meneleponnya. Halo, kata orang di balik telepon. Halo Nadia. Apa kamu sedang sibuk? Tanya Kayla, basa-basi. Kai, apa tadi Mona sudah meminta maaf sama kamu? Tanya Nadia, membuat Kayla tambah bingung. Lia, kenapa kamu bisa tahu? Kayla balik bertanya. Terdengar suara tertawa di seberang telepon. Apa kamu tahu? Tuan muda menyuruh Mona untuk meminta maaf sama kamu sebelum dimasukkan ke penjara, jelas Nadia, terdengar sangat senang. Apa? Penjara? Nadia? Aku benar-benar bingung. Kenapa Mbak Mona sampai di penjara? Kayla benar-benar penasaran. Mona sudah menjebakmu, memalsukan nama-nama pelaku korupsi di perusahaan yang ada di dalam flash disk, sahut Nadia. Tuan muda sudah menangkap mereka semua. Mereka dipecat dan dijebloskan ke penjara. Termasuk Rinda. Akhirnya Mona dapat karmanya juga karena sering menindas anak magang selama ini, lanjut Nadia lagi. Kayla ingat bahwa Rinda yang menyerahkan flash disk itu kepadanya. Ternyata, Rinda juga bersekongkol dengan Mona. Baiklah Nadia, terima kasih informasinya, ya ucap Kayla. Besok kamu masuk kerja, kan? Tanya Nadia. Lia, jawab Kayla. Baiklah Kai, sampai jumpa besok, kata Nadia lagi lalu telepon pun mati. Entah seperti apa kejadian di perusahaan tadi. Tidak bisa Kayla bayangkan apa yang terjadi pada Mona. Kenapa dia harus berbuat jahat di perusahaan sehingga harus menerima hukuman seperti ini? Asik melamun, sampai-sampai Kayla ketiduran. 2 malam berada di rumah sakit membuatnya tidak bisa tidur dengan nyenyak.
Apalagi Gavin yang rewel saat malam hari. Keesokan paginya, Kayla memulai aktivitas seperti biasanya. Membawa Gavin ke rumah Tante Sandra, lalu segera meluncur ke perusahaan. Ketika sampai di ruangannya, sudah tidak tampak lagi kehadiran Mona dan Rinda. Kali ini, tidak ada lagi yang menyuruhnya untuk membuatkan kopi setiap Kayla baru sampai ke ruangannya seperti yang biasa Mona lakukan. "Selamat pagi, Kayla," sapa Nadia, tersenyum kepada Kayla. 50. Kayla membalas tersenyum dan memandang ketiga teman yang lain di dalam ruangan, semuanya tampak tersenyum juga padanya. "Apa ada yang butuh kopi?" tanya Kayla pada mereka. Mereka semua pun langsung tertawa bersama. "Kai, maafkan kami, ya. Sebenarnya kami tidak pernah berniat menyuruhmu membuatkan minuman setiap pagi," kata salah satu dari mereka, bernama Fadlan. Fadlan, satu-satunya laki-laki di ruangan mereka. "Benar, Kai. Itu semua karena Mona. Dia selalu suka mengerjai anak magang di sini," sahut yang lain. "Sudah tidak apa-apa. Sebenarnya aku juga tidak keberatan kok. Membuatkan kopi tidak membuatku lelah," kata Kayla, sambil tersenyum. Ucapan Kayla tersebut telah didengar oleh Hansel, ketika dia dengan sengaja melintas di depan ruangan Kayla secara perlahan. Ingin menguping rupanya. Ketika masuk ke dalam lift, Hansel berkata pada Dika. "Suruh dia membuatkan kopi untukku." "Dia siapa?" tanya Dika. "Cek. Kenapa sekarang kamu menjadi lemot?" Hansel menjadi kesal. Dika hanya tertawa. Dia melihat sejak tadi, Hansel sangat memperhatikan Kayla karena saat Kayla masuk ke lobi sebelumnya, mereka berada di belakangnya tapi Kayla tidak sadar. Dika malah berharap Hansel benar-benar kembali pada Kayla dalam hubungan yang sebenarnya. Bukan hubungan pura-pura seperti dahulu. Karena hanya ingin menghindari para gadis kampus yang mengejarnya, Hansel pun sengaja memacari Kayla. Dan memang usaha itu tidak sia-sia, karena para gadis tersebut pun mulai berhenti mendekatinya ketika tahu bahwa Hansel sudah memiliki kekasih di kampus mereka. Tapi bayi itu milik siapa? Apa Kayla sudah menikah? Dika jadi berperang dalam pikirannya. "Aku harus menyelidikinya," batin Dika. Saat mereka sampai di lantai 10, telah berdiri seorang Mika yang menyambut di depan pintu ruangan dengan senyum merekah dengan bibir berwarna merah. Dia mengenakan kemeja berwarna merah darah ketat dengan kancing yang sengaja dibuka di bagian dada, serta rok mini ketat nan seksi. Blazernya sengaja ia sangkutkan di belakang bahunya tanpa dikenakan. Bagian alas kakinya mengenakan high heels berwarna merah pula. Wow, sangat maksimal. Namun sayangnya, Hansel sama sekali tidak melihatnya. Hanya meliriknya sekilas. Namun, jangan lupakan Dika yang sudah melotot melihat usaha Mika yang tak pernah pudar demi mendapat perhatian sang bos sekaligus sahabatnya. "Itu. Wah Mika. Kamu maksimal sekali hari ini," cibir Dika. Tapi Mika tidak menanggapinya, dia pun mengikuti mereka masuk ke dalam ruangan sambil membawa berkas pekerjaannya. "Tuan, hari ini kita ada pertemuan dengan klien dari Kuala Lumpur jam 10, dan jam 2 siang ada acara makan siang dengan investor dari Singapura," kata Mika, saat Hansel sudah duduk di kursi kebesarannya. Mika mulai melakukan tugasnya sebagai sekretaris dengan baik. Akan tetapi, suara yang dia gunakan berbicara sangatlah dibuat-buat sehingga membuat Dika jengah. 51. Keluarlah, sahut Hansel singkat. Selalu hanya seperti itu saja tanggapan Hansel setiap kali Mika mencoba mendekati melalui pekerjaannya. Dia pun segera keluar dengan cemberut. "Dika, mana kopiku?" ujar Hansel yang sempat didengar Mika sebelum dia menutup pintu ruangan. "Kenapa sih dia tidak menyuruhku membuatkan minuman? Seharusnya kan itu juga tugasku untuk melayani dia. Apa dia marah karena obat itu?" Mika kembali teringat perbuatannya dulu. Tidak lama,
Terlihat Kayla keluar dari lift membawa nampan berisi kopi. Dia permisi dulu kepada Mika sebelum mengetuk pintu ruangan presdir. Mika tambah kesal karena melihat ternyata Kayla lah diminta oleh Hansel untuk membuatkan kopinya. Akan kubuka aibmu, dasar wanita murahan. Ujar Mika, menahan amarahnya setelah melihat Kayla masuk ke dalam ruangan. 52. Di dalam ruangan presdir, dengan segera Kayla meletakkan gelas kopi beserta alas gelasnya. Dari awal Kayla masuk ke ruangan, Hansel tidak pernah melepas pandangannya dalam memindai tubuh Kayla. Bagi Hansel, Kayla sangat berbeda dari dahulu. Memandang wajahnya yang sekarang membuatnya ingin memandang terus seakan lupa bagaimana wajah Kayla yang dulu. Apalagi melihat ke bagian dadanya, padahal kemeja yang Kayla kenakan sangat longgar tapi tampak menggoda bagi Hansel. Dasar mesum. Tidak lupa, Kayla juga membuatkan satu untuk Dika. Kayla pun berjalan ke arah di mana Dika duduk lalu meletakkan kopi di atas mejanya. Melihat itu, Hansel jadi tidak suka. Kan dia yang minta dibuatkan. Kenapa Dika juga dapat? Terima kasih Kayla, kata Dika pada Kayla yang hanya menganggukkan kepala. Lalu, Dika melirik Hansel. Hansel balas menatapnya tajam. Membuat Dika tersenyum. Sedangkan Kayla tidak tahu menahu dengan dua orang yang saling melirik itu. Setelah itu, Kayla berdiri di depan meja Hansel. Anda butuh sesuatu lagi, Tuan? Tanya Kayla, sambil menundukkan kepala. Tidak, terima kasih, jawab Hansel ketus. Kayla lantas membalikkan badan ingin segera keluar. Tapi terhenti karena pertanyaan dari Hansel. Apa kamu sudah menikah? Pertanyaan Hansel membuat Kayla gugup. Sudah, jawab Kayla berbohong. Kedua tangannya saling bertaut dan diremasnya erat-erat. Hansel melihatnya. Dia mencurigai bahwa Kayla berbohong. Sebagai pebisnis andal, dia hafal betul bagaimana menilai gerak-gerik seseorang jika sedang berbohong. Keluar perintah Hansel yang lalu dipatuhi oleh Kayla dengan segera. Dika selidiki siapa ayah dari anaknya. Kayla titah Hansel pada Dika, tapi matanya masih menatap pintu yang baru ditutup oleh Kayla. Baiklah, jawab Dika. Padahal saat masih di lift tadi, Dika sudah kepikiran akan mencari tahu siapa ayah dari anak bayi yang bersama Kayla itu. Segera Dika mengetik chat untuk anak buahnya. Memberikan tugas penting untuk menyelidiki masa lalu Kayla setahun ke belakang. Dan Mika. Siapa yang menerima dia bekerja di sini? Tanya Hansel. Akan aku cari tahu ke bagian HRD, jawab Dika. Saat Kayla baru saja menutup pintu ruangan CEO, dia sudah dicegat oleh Mika. Kayla memandang Mika yang terlihat cantik padahal. Dia tinggi dan langsing. Kulitnya agak kecoklatan tapi seksi. Dibandingkan dengan tinggi Kayla yang hanya sampai di telinga Mika saja. Ditambah lagi, Mika mengenakan sandal high heels sehingga makin jenjang kakinya. 53. Kenapa kamu terlihat sangat ingin minta diperhatikan oleh Hansel? Tanya Mika dengan emosi. Apa kamu tidak sadar diri kalau kamu itu punya anak yang tidak jelas siapa ayahnya? Lanjut Mika sambil menunjuk-nunjuk kepala Kayla. Sepertinya memang harus ada orang yang bisa membuatmu sadar diri ya. Dasar murahan. Ingat Kayla. Jangan pernah bermimpi kamu bisa memiliki Hansel. Hansel telah lama mencampakkanmu dan sudah memilih aku. Dan selamanya dia tidak akan mau denganmu lagi. Tukas Mika dengan berapi-api. Kalau sekali lagi aku melihatmu berusaha mencari perhatian Hansel. Lihat saja, akan aku buka aibmu saat itu juga. Selalu seperti itu ancaman dari Mika yang membuat Kayla menjadi rendah diri. Padahal Kayla tidak pernah berniat sama sekali untuk mendekati Hansel apalagi berusaha mencari perhatiannya. Bahkan dia takut jika berdekatan dengan Hansel.
Pertanyaan Hansel tentang apakah dia sudah menikah tadi saja sudah membuat Kayla takut kalau Hansel akhirnya tahu tentang kehadiran Gavin. Mendapat hinaan dan ancaman dari Mika, Kayla selalu berusaha tenang dan tidak mau terpancing emosi yang nantinya hanya akan merugikan dirinya. Tapi karena hatinya yang rapuh, tetap saja kata-kata Mika selalu membuatnya sakit hati dan ingin menangis. Tanpa berniat menjawab, Kayla segera turun dan menuju toilet untuk membasuh wajahnya yang sembab. Dia bertanya-tanya kenapa Mika begitu membencinya, padahal tidak pernah sedikit pun dia mencoba mendekati Hansel, bahkan menginginkannya pun tidak. Rasa cinta yang dulu pernah ada telah lama hilang berganti kecewa. Aku sudah memiliki Gavin. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi, kata Kayla, di depan cermin yang ada di dalam toilet. 2. Lagi-lagi, Kayla berusaha menguatkan hatinya. Segera keluar dari toilet karena dia punya tanggung jawab untuk bekerja di sana. Lebih baik menyibukkan diri dengan pekerjaan daripada menuruti perasaan hatinya. Kayla pun kembali ke ruangan kerjanya dan menyibukkan diri dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Sampai pada pukul 2 siang, waktunya dia untuk pulang. Saat keluar dari kantor menuju parkiran, Kayla agak takut bakal bertemu dengan Hansel. Takut ditanya-tanya lagi. Tapi ternyata setelah menatap ke sekeliling, tidak tampak keberadaannya sama sekali. Kayla pun bisa bernapas lega, lalu segera pulang ke toko bunga untuk bertemu bayinya dan juga lanjut bekerja lagi di sana. Sampai saatnya selesai bekerja di toko bunga Tante Sandra, Kayla pun bersiap untuk pulang membawa Gavin dengan motornya. Di tengah perjalanan, dia berpapasan dengan mobil Hansel yang dikemudikan oleh Dika dan ada Mika juga di kursi belakang mobil. Mereka baru selesai dari pertemuan dengan investor. Hansel terkejut mendapati Kayla mengendarai motor bersama dengan bayinya. Apa dia tidak memikirkan bahaya yang bisa saja terjadi pada bayinya? Pikir Hansel. Tiba-tiba saja ada perasaan marah dan sesak dalam hatinya. Hanya dengan melihat kondisi Kayla yang seperti itu. Mika, pesan taksi untuk kamu pulang sekarang. Kata Hansel tiba-tiba, mengejutkan Mika. Bukannya mereka akan sekalian mengantar dia pulang. Lagi pula jalannya sudah searah. Namun, baik Tuan, jawab Mika yang pasrah campur kesal. Kesalahan apa lagi yang sudah dia perbuat? Padahal, pada 54. Saat pertemuan dengan investor tadi mereka berhasil teken kontrak dengan bisnis yang sangat menguntungkan bagi perusahaan mereka. Dika pun menurunkan Mika di pinggir jalan. Saat Mika sudah turun, Hansel segera memerintahkan untuk putar balik. Agar bisa menyusul Kayla. Itu dia, cepat cegat seru Hansel pada Dika. Mirip film-film action, Dika langsung mencegat motor Kayla dengan menghalangi jalannya dengan mobilnya. Bukan main kagetnya Kayla, mengira dia akan menjadi korban tabrakan. Untung tidak ngebut, jadi bisa langsung ngerem. Dasar Hansel. Saat mereka sama-sama berhenti, bertambah kaget lagi Kayla saat melihat pintu mobil itu terbuka, lalu keluarlah orang yang sedari tadi takut untuk dia temui. Kayla refleks memeluk Gavin dalam balutan kain gendongannya. Melihat Hansel melangkah mendekat, semakin erat Kayla memeluk anaknya. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak dengan motor berhenti di samping Kayla. Neng, ada apa? Apa mereka pengganggu? Tanya si bapak pada Kayla karena mencurigai penampilan Hansel yang mirip seorang mafia. Mengenakan jas hitam, celana hitam, pakai kacamata hitam pula. Tidak ada apa-apa, ini masalah rumah tangga, sahut Hansel, jengkel dengan si bapak yang tiba-tiba datang dan ikut campur. Bapak itu pun langsung mengerti kalau mereka adalah sepasang suami istri yang sedang bertengkar, dan si istri sedang kabur dari rumah membawa bayinya. Begitu pikir si bapak. Dia pun langsung pergi dengan motornya. Lalu Hansel beralih memandang Kayla, lalu beralih pada bayinya. Dia melepas kacamata hitamnya saat berdiri tepat di depan Kayla.
55. Masuk ke dalam mobil sekarang, titah Hansel pada Kayla seperti tidak ingin dibantah. Kayla sungguh bingung apa yang harus dia lakukan. Jika membantah pasti akan berujung petaka baginya. Tapi jika menurut, dia takut Hansel akan merebut Gavin darinya. Kayla, ucap Hansel, penuh penekanan karena Kayla tak kunjung menurut. Tentu Kayla takut dan langsung turun dari motornya. Cari aman saja pikir Kayla. Lebih baik menurut saja. Urusan apakah nanti Hansel mau merebut Gavin, tidak akan dia lepaskan Gavin dari pelukannya. Itulah rencana Kayla, apabila ada tanda-tanda Hansel akan merebut Gavin nanti. Kayla pun mengekori langkah Hansel dari belakang menuju mobilnya. Hansel membukakan pintu mobil penumpang lalu Kayla pun masuk. Setelah itu, Hansel memutar ke bagian supir dan menyuruh Dika untuk keluar. Bawa motor itu, perintah Hansel. 1. Dika hanya menghela napas sambil menatap motor Matic jadul model perempuan. Sial, umpatnya dalam hati. Tapi tetap saja dia menurut. Mau apa lagi kalau sudah sang majikan memberikan titahnya. Dia pun segera mengendarai motor dengan memakai helm milik Kayla. Double sial bagi Dika. Di dalam mobil, Kayla masih dengan posisi memeluk Gavin. Terdengar suara Gavin merengek mulai minta ASI. Hansel menoleh sebentar melihat ke arah bayi itu, namun tidak tampak wajahnya karena ditutup balutan kain gendongan oleh Kayla. Apa bayimu tidak sesak kalau ditutupi begitu? Tanya Hansel sambil menyetir. Barulah Kayla sadar bahwa perbuatannya itu bisa saja membahayakan Gavin. Dia pun agak merenggangkan pelukannya, lalu membuka sedikit kain yang menutup wajah bayinya. Mobil pun berhenti di lampu merah. Hansel kembali menoleh menatap Kayla. Dilihatnya pakaian Kayla masih sama seperti saat dia bekerja di kantor. Sejak pulang dari kantor kamu kemana saja? Kenapa tidak ganti baju? Tanya Hansel lagi, seperti seorang suami yang menginterogasi istrinya. Saya baru pulang dari bekerja di toko bunga, Tuan. Jawab Kayla pelan dan gugup. Tanpa menoleh sedikit pun pada Hansel, hanya menatap ke arah bayinya. Bekerja lagi. Batin Hansel. Apa gaji di perusahaan tidak cukup? Tanya Hansel. Kayla hanya diam. Dia bahkan belum gajian karena belum 1 bulan bekerja. Lalu, Hansel bertanya lagi, di mana suamimu? Semakin menjadi rasa takut di hati Kayla, tadi dia sudah berbohong mengatakan kalau dia sudah menikah. Apakah sekarang harus berbohong lagi? Setiap kebohongan pasti akan berlanjut dengan kebohongan yang lain. Untung setelah itu lampu hijau menyala sehingga Hansel berhenti bertanya dan mulai melajukan mobilnya. Gavin mulai merengek lagi. Kali ini lebih nyaring, kala mengerti bahwa bayinya itu sedang kehausan. Dia jadi bingung. 56. Harus bagaimana cara memberikan ASINya? Yang bisa dilakukan hanyalah menepuk-nepuk bokong Gavin, mencoba menenangkannya sambil berharap mereka segera sampai di rumahnya. Tapi tidak berhasil. Gavin malah menangis. Apa terjadi sesuatu? Tanya Hansel. Tuan, apa bisa berhenti sebentar? Saya ingin memberikan ASI. Sebentar saja, pinta Kayla, memberanikan dirinya berbicara pada Hansel. Payudaranya juga sudah terasa sangat sesak. Hansel langsung menurutinya dan segera menepikan mobilnya. Maaf, bisakah Anda berbalik ke sana? Pinta Kayla lagi, karena Hansel terus menatapnya sedangkan dia ingin membuka dadanya untuk ASI Gavin. Kenapa? Aku sudah pernah melihatnya, jawab Hansel enteng. Kayla terdiam, teringat lagi pada kenangan buruk itu. Merasa sangat terhina dengan kata-kata Hansel barusan. Matanya pun berkaca-kaca saat kembali menatap Gavin. Hansel menyadari ucapannya tadi menyakiti perasaan Kayla. Tanpa kata lagi dia pun langsung berbalik membelakangi Kayla. Kayla berusaha menguasai perasaan sakitnya. Dia menghela napas,
lalu segera memberikan ASI kepada Gavin sambil menutupi bagian dadanya dengan kain gendongan. Dua orang itu duduk saling membelakangi di dalam mobil. Hening sesaat, ketika Gavin kembali terlelap. Kayla pun kembali menutup kancing bajunya. Sudah selesai, Tuan, ucap Kayla kemudian. Hansel pun kembali ke posisi semula tanpa menoleh ke arah Kayla lagi dan langsung menginjak pedal gas menuju ke kediaman Kayla. Suasana tiba-tiba terasa canggung. Dua orang berperang dalam pikiran mereka masing-masing. Yang satu berpikir untuk menghindar. Satunya lagi merasa bersalah atas perbuatannya dahulu. Sampai mereka pun tiba di rumah Kayla. Tampak Dika duduk di atas motor menunggu mereka. Karena rumah Kayla tidak memiliki teras, jadi tidak ada tempat duduk kecuali di dalam rumah. Terima kasih, Tuan, ucap Kayla, lalu kemudian keluar dari mobil. Hansel hanya diam sambil matanya mengikuti pergerakan Kayla yang menggendong bayinya. Namun, entah kenapa dada Hansel terasa sesak. Ada perasaan ingin sekali menggendong bayi itu. Lamunannya buyar saat Dika masuk ke dalam mobil menggantikan posisi Kayla tadi. Kamu mau aku yang menyetir? Tanya Dika. Tidak usah, sahut Hansel sambil menyalakan mobil dan putar arah untuk pulang. Dika menyadari suasana berbeda pada sikap Hansel saat baru masuk ke mobil tadi. Tapi dia tidak mau mengusik Hansel dengan bertanya. Karena seperti itulah Hansel, jika suasana hatinya sedang tidak baik maka dia tidak suka. 57. Kalau ada yang bertanya-tanya. Meski orang yang bertanya itu adalah orang tuanya sekalipun. Apa sudah ada hasil dari penyelidikanmu? Tanya Hansel, setelah lama diam. Tentang Kayla. Kata Dika memastikan. Siapa lagi? Sahut Hansel dalam mode jutek. Dika berdeham. Orang suruhanku sudah menyelidiki riwayat kehamilan Kayla sampai melahirkan. Sejak hamil, dia rajin periksa di rumah sakit kita. Setiap pergi untuk periksa kehamilan, dia selalu pergi bersama seorang wanita, terang Dika, sambil membuka ponsel dan menunjukkan sebuah foto wanita pada Hansel. Hansel melirik sebentar dan sudah mengetahui bahwa perempuan di dalam foto itu adalah Astrid, sahabat Kayla. Dia juga melahirkan di rumah sakit Sky Babies, sekitar 2 bulan yang lalu, lanjut Dika. Tapi tidak ada laporan tentang adanya suaminya ataupun sosok laki-laki yang bisa ditemukan informasinya berada di sekitar Kayla, kecuali omnya yang mempunyai toko bunga itu. Jadi sepertinya Kayla memang tidak memiliki suami, sambung Dika sedikit ragu dengan informasi dari suruhannya. Karena saat dulunya, dia sendiri sudah menyelidiki latar belakang Kayla dan meyakini bahwa Kayla memang gadis baik-baik. Mendengar laporan dari Dika, Hansel pun tersenyum miring. Ingin menghindari kurupannya, batinnya, sambil tersenyum mengerikan. Dika pun melihat ekspresi Hansel seperti sedang merencanakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia jadi agak khawatir pada Kayla. Apa kamu akan melakukan sesuatu yang tidak baik pada Kayla? Akhirnya Dika bertanya juga daripada mati penasaran. Ya. Dia berani berbohong dengan mengatakan bahwa dia sudah menikah, tapi ternyata tidak, jawab Hansel. Apa kamu tahu Dika? Tanya Hansel. Tahu apa? Aku pernah merudapaksanya setahun yang lalu, kata Hansel, terkesan bangga. 1. Apa? Kamu jangan main-main, Hansel. Tidak mungkin aku tidak tahu apapun yang kamu lakukan, seru Dika, kaget dan tidak percaya dengan yang barusan dia dengar dari mulut Hansel. Nyatanya kamu tidak sehebat itu, ejek Hansel. Hansel, aku serius. Di mana kamu melakukannya? Cerca Dika, sedikit shock. Di dalam mobil dan di apartemen. Malam saat kita akan berangkat ke Jerman, jawab Hansel lagi sambil fokus menyetir. Mobil yang mana? Tanya Dika. Mobil ini, jawab Hansel enteng. Apa? Kamu gila? Ini mobilku, seru Dika semakin kesal dibuat Hansel.
Dia bahkan tidak pernah membawa kekasih masuk ke dalam mobil ini. Tapi Hansel malah enak-enak di sini. Sial. 58. Ya, aku memang gila karena gadis itu. Dan aku yakin bayi itu adalah putraku. Lihat saja, aku akan membuat perhitungan dengannya, kata Hansel penuh penekanan. Dika hanya bisa diam sambil geleng-geleng kepala. Entah apa yang akan direncanakan oleh Hansel. 59. Malam hari di apartemen, terdengar suara telepon di ponsel Hansel. Video call dari Livia. Tapi Hansel abaikan, sampai panggilan itu mati dengan sendiri. Lalu berulang lagi sampai beberapa kali. Hansel sedang duduk di kasurnya sambil berselonjor kaki memangku laptop memeriksa perkembangan perusahaannya. Lalu, terdengar suara pesan masuk. Dia melirik mengira itu spam dari Livia, ternyata pesan dari Dika. Langsung diraihnya benda pipi itu untuk dibuka. Ternyata, Dika mengirimkan beberapa foto bayi yang baru lahir. Dia mengatakan dalam pesannya tersebut bahwa itu adalah foto bayi saat Kayla melahirkan di rumah sakit Skybabis. Lihatlah wajah anak ini, benar-benar mirip denganmu. Dasar bajingan, tulis Dika dalam pesannya, membuat Hansel tertawa. Begitu bahagia Hansel ketika mengetahui bahwa dia ternyata sudah menjadi seorang ayah. Pantas saja saat melihat Kayla menggendong bayinya, walaupun belum melihat wajahnya apalagi menyentuhnya. Selalu ada perasaan aneh di hati Hansel. Mungkin itulah yang disebut dengan ikatan batin antara anak dan ayah. Siapa namanya? Tanya Hansel pada pesan Dika. Di sini tertulis Gavin Abrisam, balas Dika. Siapa Abrisam? Tanya Hansel. Nama mendiang ayahnya Kayla, jawab Dika. Seharusnya nama putraku adalah Gavin Richard, protes Hansel masih dalam pesannya. 1. Terserah kamu saja, jawab Dika, seperti tak peduli. Kenapa kamu terus membalas pesanku? Seperti kekasihku saja, balas Hansel, membuat Dika tidak lagi membalas. Hansel kembali memandangi foto Gavin di layar ponselnya, sambil tersenyum dan muncul rasa tidak sabar untuk memeluknya. Anak papa yang tampan. Elbumu harus mendapatkan hukuman. Hansel berujar sambil memikirkan sebuah rencana untuk Kayla, dengan tersenyum licik. 1. Pagi ini begitu cerah, secerah hatinya Hansel saat menyambut pagi dengan senyuman. Semalam, dia tertidur dengan mimpi indah memimpikannya bayi laki-lakinya. Tidak sabar untuk memberikan hukuman pada ibu muda yang berani menghindarinya serta berbohong tentang putranya. Anda sedang bahagia Tuan. Tegur Dika, saat mereka sudah berada di dalam mobil menuju perusahaan. Sedari tadi, dia memperhatikan wajah Hansel yang berbinar-binar seperti anak remaja yang sedang jatuh cinta. Hansel hanya melirik sekilas ke arah Dika. 60. Sesampainya di kantor, mereka langsung mengarah ke lift yang tempatnya harus melewati ruangan Kayla. Hansel melihat Kayla sedang duduk di tempatnya lalu Hansel mulai tersenyum licik. Suruh gadis nakal itu membuat kopi, titah Hansel pada Dika. Dika mengangguk. Saat keluar dari pintu lift di lantai 10, tidak tampak keberadaan Mika. Hansel tidak mau peduli untuk bertanya pada Dika, dia hanya langsung saja masuk ke dalam ruangannya. Namun, Dika yang tukang kepo segera mendekati meja kerja Mika. Dia melihat ada sebuah tas di kursi Mika. Berarti orangnya sudah datang tapi sedang tidak ada di situ. Dia pun lalu menggunakan telepon di meja Mika untuk meminta Kayla membuatkan kopi. Tapi kali ini, buat kopinya satu saja takut Hansel tidak terima lagi. Beberapa saat kemudian, masuklah Kayla membawa nampan berisi kopi. Kali ini hanya segelas seperti permintaan dari Dika saat di telepon tadi. Melihat Kayla masuk dan membawakan kopi hanya satu gelas, Hansel pun langsung tersenyum. Dika melihatnya, lalu memutar bola mata karena jengah. Langsung saja Kayla meletakkan kopi itu di meja,
tidak lupa dengan alas gelas di bawahnya. Terima kasih, ucap Hansel tiba-tiba, membuat Dika melongo. Pada Dika saja ia tidak pernah berterima kasih. Kayla hanya menganggukkan kepalanya tidak berani menatap mata Hansel. Saat ini, usia Hansel sudah 28 tahun dan Kayla 21 tahun. Aku sedang membutuhkan karyawan magang untuk membantu pekerjaan keluar kota besok, kata Hansel pada Kayla. Kayla melirik mata Hansel sesaat lalu kembali menunduk. Mendengar ucapan Hansel yang mengatakan akan keluar kota besok, Dika pun langsung mengecek jadwal di iPad-nya. Ternyata besok memang ada acara peresmian sebuah gedung yang dibangun menggunakan jasa PT Sky Company di Surabaya. Kenapa dia bisa hafal jadwal? Gumam Dika pelan. Biasanya Hansel harus diingatkan dahulu masalah jadwal pekerjaannya. Dika, masukkan nama karyawan magang untuk perjalanan besok. Dan hanya satu nama saja. Masukkan nama dia. Karena aku butuh minum kopi selama di sana, jelas Hansel pada Dika sambil menunjuk ke arah Kayla. Apalagi yang dia rencanakan. Pakai bawa karyawan magang segala. Minum kopi katanya. Memangnya di sana tidak ada yang menyediakan minuman kopi, gerutu Dika dalam hati, namun tetap mencatat perintah Hansel. 2. Sedangkan Kayla merasa terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan Gavin pergi ke luar kota? Itu pasti akan lama. Bolehkah dia menolak? Kalau sudah selesai, kamu boleh keluar, kata Hansel pada Kayla. Dengan perasaan bimbang karena perintah Hansel tadi, Kayla langsung keluar. Serius mengajak Kayla? Tanya Dika, sesaat setelah Kayla menutup pintu keluar. Aku akan pergi dengannya berdua saja, jawab Hansel cuek. Lalu bagaimana dengan sekretarismu? Dia pasti akan membuat masalah dengan Kayla. Dika sangat paham. 61. Bagaimana Mika yang barbar? Dia tetap di sini dan harus kamu awasi, sahut Hansel. Bagaimana dia bisa masuk bekerja di sini? Tanya Hansel kemudian. Ah ya, dia adalah kepala HRD. Johan yang juga terlibat korupsi, sudah menerima sogokan dari Mika. Dia mengaku saat orangku mengunjunginya di penjara kemarin. Begitulah kenapa Mika bisa bekerja di sini, jawab Dika. Cih. Awasi pergerakan Mika dan jauhkan dia dari Kayla, titah Hansel dengan tegas. Baik bos. Dika terdiam beberapa saat, lalu teringat akan Livia, kekasih Hansel di Jeman. Dia khawatir Mika memiliki sifat seperti Livia. Dika hanya ingin sahabatnya ini mendapatkan pasangan yang baik dan tulus agar bisa hidup dengan saling mencintai satu sama lain. Bertahun-tahun menjalin kasih, bukannya Hansel tidak pernah menaruh hatinya pada Livia. Hanya saja, Livia sering membantah apabila Hansel melarangnya untuk bepergian. Livia sangat senang pergi berlibur bersama teman-temannya. Mereka seumuran dan sudah dekat sejak kecil. Berasal dari keluarga sultan membuat Livia bisa memiliki apapun yang dia mau sejak kecil. Sehingga dia tidak mau mendengar kata tidak, jika sudah memiliki keinginan. Begitu terus selama dalam hubungan, sehingga Hansel sudah tidak mau lagi peduli dengan Livia. Bahkan, Livia tidak pernah mencoba mengambil hati Hansel apalagi merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Oleh sebab itu, Hansel selalu menunda keinginan keluarganya untuk segera bertunangan dengan Livia. Dan ada satu rahasia besar lagi yang Dika ketahui tentang keburukan Livia. Namun, dia tidak sanggup untuk mengatakannya pada Hansel dan dia tidak bisa bayangkan apa yang akan Hansel lakukan pada Livia jika sampai Hansel mengetahuinya. Biarlah waktu yang membuka rahasia itu kelak. Kembali ke realita, Dika melihat Hansel yang sudah fokus dengan laptopnya dan kembali bekerja. Dika pun ikut membuka laptopnya juga dan mereka berdua pun larut dalam pekerjaan masing-masing. 62. Saat jam sudah menunjukkan pukul 2 siang,
Kayla masih saja kepikiran tentang perintah Hansel untuk ikut membantunya menghadiri pertemuan di Surabaya. Aku harus memohon pada Hansel, agar menggantikanku dengan karyawan yang lain saja. Bagaimana mungkin aku bisa meninggalkan Gavin? Sedangkan Gavin masih harus ASI, gumam Kayla. Kai, ada apa? Tanya Nadia, yang melihat gelagat aneh pada Kayla. Oh, tidak ada, Nat. Hanya memikirkan data pekerjaanku, kata Kayla beralasan. Sudah sebaiknya dilanjutkan besok saja, Kai. Lihat sekarang sudah jam 2 siang, waktunya kamu pulang, kan? Lanjut Nadia kemudian. Kayla hanya mengangguk. Dia ingin menemui Hansel dengan tujuan yang tadi. Tapi apa dia berani? Belum lagi di atas harus melewati Mika dulu. Serasa harus melewati rintangan dulu sebelum masuk ke ruangan Hansel. Kayla segera mengemas barang-barangnya, bersiap untuk pulang. Lalu berpamitan pada Nadia. Saat keluar dari ruangannya, dia melihat Dika yang berjalan ke arah pintu keluar kantor. Segera Kayla mengejarnya. Sebaiknya bicara dengan Dika saja, pikir Kayla. Tuan Dika panggil Kayla, ketika sudah agak dekat dengan Dika. Dika pun menoleh ke arah yang memanggilnya.